Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Namaku Didit. Kejadian yang dialami keluargaku ini bisa dibilang janggal. Kejadian ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Waktu itu, kami sekeluarga mengontrak rumah di perumahan di kota Gresik. Tepatnya di wilayah perbatasan antara Gresik dan kota Surabaya Barat. Dan tempat kerjaku berada di kota Surabaya. Jadi bisa dibilang pulang dan berangkat ke kantor dengan bersepeda motor memakan waktu sekitar 1 jam. Anak pertamaku, sebut saja si kakak. Waktu itu masih sekolah kelas 4 SD. Berangkat pagi dan pulang siang sekitar jam 11 sampai jam 12. Dan pada jam 3 atau setelah azan asar, si kakak berangkat ngaji. Kegiatan ini dilakukannya setiap hari. Hanya saja, terkadang setelah pulang sekolah, kakak tidak langsung istirahat, tetapi biasa main dengan anak sebaya tetangga kompleks sampai mendekati waktu asar. Dan aku sendiri, setiap hari pulang kerja, pasti sampai rumah sekitar jam 7. Aku masih ingat, kejadian ini terjadi pas hari Kamis sore sekitar jam 4. Di mana setiap jam-jam itu, istriku rutinitasnya memandikan anakku yang kedua. Waktu itu masih berumur kurang dari 1 tahun. Rumah kami berukuran tipe 32, model perumahan minimalis. Untuk gambarannya, ketika masuk rumah, ada teras, kemudian di dalamnya ruang tengah, sebelah kiri pas ruang tengah adalah kamar tidur. Sebelah kanan pas kamar tidur, jika posisi kita menghadap kamar, adalah pintu ke dapur, dan depan pintu dapur tersebut adalah pintu kamar mandi yang berhadap-hadapan. Jadi, bila istriku akan ke dapur, otomatis melewati depan kamar dulu dan pasti terlihat juga kondisi dalam kamar. Karena memang waktu itu kamar tidak ada pintunya. Di jam 3, si kakak sudah berangkat mengaji. Sedangkan sekitar 30 menit kemudian, istriku sedang menyiapkan peralatan mandi seperti bak mandi, handuk, alas perlak untuk memakaikan baju, sabun, dan ditaruh di ruang tamu yang letaknya pas di depan pintu kamar. Setelah semuanya selesai, baru kemudian istriku beranjak pergi ke dapur, menyiapkan air panas untuk mandi si kecil. Dia melihat ke dalam kamar masih kosong. Setelah itu, balik lagi ke ruang tamu, bermain-main dengan si kecil sambil menunggu air mendidih. Sekitar 15 menit kemudian, atau sekitar hampir jam 4, istriku pergi ke dapur untuk mengambil air panas yang sudah mendidih. Pas di saat masuk kembali ke ruang tengah, istriku melihat ke dalam kamar dan terlihat si kakak. Ada si kakak sedang duduk di pinggir kasur sambil memangku salah satu baju kesayangannya dan mengelus-ngelusnya. Karena istriku berpikir, oh, tumben sudah pulang ngaji. Tapi kok si kakak tidak ngucapin salam seperti biasanya ya? Ya udah deh, mungkin aku nggak dengar. Dengan posisi istriku masih berdiri sebentar di depan pintu kamar, dia sempat menegur si kakak yang masih duduk di pinggir kasur sambil mengelus-ngelus baju yang ada di atas pahanya. Gitu dong kak, bajunya dilipat, dirapikan, dimasukkan ke lemari. Si kakak pun menjawab, Iya mah. Dengan nada jawaban yang agak sedikit kesal, tetapi masih dengan posisi duduk sambil melihat ke baju yang dielus-elusnya.
Karena memang sehari-harinya si kakak ini paling susah kalau diminta merapikan baju-bajunya sendiri. Ya maklumlah, masih kecil. Setelah istriku menegur demikian, dia kemudian duduk di samping bak mandi, menuangkan air panas dan mulai memandikan si kecil dengan air hangat. Masih sebentar memandikan si kecil dan memang belum selesai. Tiba-tiba istriku menyadari kalau tadi waktu si kakak berangkat mengaji, baju yang dipakainya kan warnanya dominan biru. Tapi yang dilihatnya di kamar barusan kok lain bajunya. Kalau toh memang sudah pulang, tidak ada suara salam dan ganti bajunya kok cepet banget. Akhirnya dengan gugup dicampur perasaan merinding, meskipun tetap berpikir positif yang dipaksakan. Istriku cepat-cepat menyelesaikan aktivitas memandikan si kecil, memakaikan baju dan memangku si kecil di depan TV, dan melihat TV dengan suara yang dikeraskan. Dan semua peralatan mandi itu masih tetap dibiarkan di ruang tengah tersebut. Karena jika dibereskan, otomatis harus ke dapur dan melewati depan pintu kamar. Mungkin kira-kira sekitar 10 menit. Tiba-tiba terdengar si kakak masuk rumah dan mengucapkan salam. Setelah istriku menjawab salam, lalu istriku langsung bertanya kepada si kakak, "Loh kak, apa tadi sudah pulang terus main keluar lagi?" Dan si kakak pun menjawab, "Enggak kok mah, ini aku baru aja pulang ngaji." Akhirnya setelah mengetahui bahwa apa yang dialami istriku itu benar-benar kejadian yang aneh dan sedikit menakutkan, saat itu juga istriku langsung menelponku dan menyuruhku untuk cepat-cepat pulang. Sesampainya aku di rumah sekitar maghrib, karena memang penasaran dan sedikit khawatir, karena tiba-tiba diminta untuk pulang cepat. Istriku pun menceritakan semua kejadian sore itu. Setelah itu langsung aku menelpon adik sepupuku yang mengetahui hal-hal yang tak kasat mata, dan menceritakan apa yang dialami istriku sore itu. Setelah diterawang adikku dan katanya itu tidak apa-apa. Itu adalah jin korin atau yang sering disebut jin pendamping manusia sewaktu masih hidup, yang terkadang suka menampakkan diri dengan wujud manusia yang didampinginya itu. Demikian cerita singkatku dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan didengar dan dirasa dalam hati. Terima kasih banyak.